dari evolusi datanya itu evolusi modelnya itu setelah IR kemudian entity relationship ada entity relasional model kemudian meningkat menjadi entity relasional model gitu ya. Isinya adalah IR mapping dan ini ada summary begitu ya. Nah, ada 7 langkah di dalam melakukan mapping terhadap apa yang sudah kita desain kemarin gitu ya. Yang pertama adalah memetakan strong entity type. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan pemetaan terhadap regular atau strong entity yang ada pada desain database kita. Kemudian yang kedua adalah memetakan entity yang lemah menjadi relasional. Kemudian yang ketiga adalah memetakan binary one-to-one relationship. Jadi memetakan satu ke satu. Jadi kita cari dulu hubungan dari entity yang bersifat satu ke satu, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah memetakan satu ke banyak. Jadi kita cari semua relationship yang satu ke banyak, gitu ya. Yang kelima adalah memetakan banyak ke banyak. Dan keenam, memetakan yang multi value serta memetakan yang terakhir adalah memetakan n-array. N-array itu yang ternary itu ya, yang lebih dari 2 gitu ya. Oke, berikutnya adalah langkah pertama di dalam memetakan database, yaitu memetakan entity yang bertipe strong gitu ya. For each regular strong entity type EDER schema, create a relation R that includes all the simple attributes. If any composite attributes, make it simple by splitting down into new attribute and include only the simple component attribute of a composite attribute. Gitu ya. Statementnya bahwa untuk masing-masing strong atau regular entity di dalam skema yang sudah kita buat ini, kita akan membuat sebuah relasi, gitu ya. Relasi itu ya sebuah tabel tadi pada masing-masing regular tadi yang meliputi semua simple atribut, gitu ya. Simple atribut itu ya atribut yang sederhana. Ketika kita menjumpai composite atribut, gitu ya, maka kita bisa melakukan atau mengkonversinya menjadi simple atribut dengan melakukan pemisahan atau splitting. Kemudian include only simple component. Nah, ini kita masukkan semua yang sudah kita buat menjadi simple-simple tadi ke dalam relasinya. Nah, pada setiap atribut ini kita kita pilih dari masing-masing atribut ini dalam entity-nya sebagai primary key, kita tentukan gitu ya. Jadi masing-masing atribut itu kita tentukan mana yang salah satu atribut dari sebuah relasi menjadi primary key. Kalau kemudian satu atribut tak cukup, ya kita bisa kombinasikan. Kemarin kan ada sebuah tabel yang memiliki 2 kunci, begitu ya. If the chosen E is composite, then set simple attribute that form it will, sama ini ya, ini meneruskan tadi. Jadi kalau dia composite, ini kita rubah jadi simple attribute, tapi kita tambahkan dia menjadi primary key, gitu ya. Semisal kita punya entity pegawai dengan atribut seperti ini, ya, seperti ini, maka langkahnya kita petakan semuanya, begitu ya, semua simple. Nah, jika ada komposit, ini kemudian langsung kita
split, begitu ya. Kita split, kita hilangkan kompositnya, langsung kita pecah menjadi seperti ini. Ini mau saya kelihatan tidak, Rek? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, jadi tabel pegawai memiliki atribut primary key, nomor KTP, nama depan, nama inisial, nama belakang, jenis kelamin, alamat, dan gaji. Oke, sampai sini ngerti ya? Regular entity ngerti ya? Strong entity ngerti ya? Iya, Bang. Oke. Langkah kedua adalah memetakan entity type mapping, gitu ya. Entity type mapping yang bersifat weak, gitu ya. Nah, sama langkahnya, tetapi kita pilih yang entity-entity yang bersifat lemah, begitu ya. In addition, include foreign key of the primary key attribute of the owner. Jadi kalau weak itu kan biasanya kan dia tergantung dengan strongnya ya. Jadi dengan strongnya itu dia tergantung. Maka langkahnya yang strong tadi kan sudah kita petakan. Nah, yang weak itu kita petakan menjadi sebuah relasi atau tabel dengan memasukkan semua atribut simple tadi. Kemudian jika ada komposit kita split sama langkahnya. Tapi jangan lupa ditambahkan foreign key ya. Foreign key pada sisi weak begitu ya, yang memiliki ketergantungan atau memiliki relationship terhadap primary key pada sisi strong gitu ya. This take care of identifying relationship of W. The primary key combination the primary key of the owner and the partial key of the weak. Nah, ini ya. Kalau Anda bingung cerita tadi, Anda bisa melihat gambar ini ya. Jadi ini ET1 ini adalah apa? Regular atau strong gitu ya. Nah, yang ET2 ini yang weak gitu ya. Nah, Anda lihat diamondnya ini identifying namanya ya, identifying relationship. Ini diamondnya double gitu ya. Kalau diamondnya satu itu entity dengan entity, tapi kalau diamondnya double entity dengan weak entity. Gambar ini paham ya, Rek, ya, bahwa entity 2 ini keberadaannya tergantung dengan entity 1 gitu ya. Nah, ini kan di record ya. Jadi ya. Entity 1 memiliki primary key A, ET2 memiliki atribut B, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita memetakannya? Nah, yang pertama kita petakan ET1, kemudian setelah itu kita buat ET2, begitu ya. Nah, ET2 ini, semua ET2 ini dimasukkan ke sini, jangan lupa ada juga key di sini A, begitu ya. Key-nya itu kombinasi A dan B, ya. Jadi dari ET2 ini mana yang kira-kira paling unik, ya walaupun tidak sangat unik, tapi yang paling berbeda dari satu dengan yang lain akan menjadi kunci. Nah, kuncinya ini kombinasi ya. Jadi A dan B dikombinasi, A-nya ini foreign key ke ET1. Nah, ini contoh konkretnya seperti ini, bahwa ketika kita punya relasi pegawai dan relasi tanggungan, gitu ya. Nah, ini kemudian kita petakan menjadi seperti ini. Jadi pegawainya tadi tetap ada ya. Jadi pegawainya di sini tetap ada, ini lupa digambar. Yang digambar di sini hanya tabel tanggungan, tapi pegawainya tadi sudah kita gambarkan di contoh sebelumnya. Jelas ya, Rek, ya? Nah, ini tabel tanggungan ini kemudian berisi
Ini PEK no KTP. Kenapa kok tidak no KTP? Supaya beda. Ya, jadi boleh Anda beri akronim atau abbreviation atau tambahan kata yang menyatakan bahwa ini foreign key ke tabel atau ke strong entity, gitu ya. Kemudian di sini ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan. Ini bacanya bagaimana? Nah, nanti tanggungan ini tidak boleh ada yang memiliki apa? Namanya sama, gitu ya. Jadi misalkan pegawainya, misalkan saya gitu ya, pegawainya Arwan, gitu ya, memiliki tanggungan nama anak, nama istri, nama anak kedua, misalkan begitu ya. Nah, nama istri dan nama anak saya ini tidak boleh sama. Nangkep ya? Jadi karena dia ini primary key di tabel tanggungan, ya sebetulnya bukan primary key, namanya apa, surrogate key atau apa, Bang. Jelas primary key itu hanya muncul di regular entity, begitu ya. Nah, ini yang membedakan ya key saja ya, bukan primary key. Jadi membedakan tanggungan saya dengan tanggungan saya yang ke satu dan yang kedua dan seterusnya itu seperti ini. Jelas ya? Jadi break entity jelas atau bingung? Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, berikutnya adalah step untuk memetakan one to one, gitu ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan foreign key, dan yang kedua adalah pendekatan apa? Merge. Merge itu digabung, gitu ya. Jadi boleh Anda menggunakan pendekatan yang pertama ataupun yang kedua. Untuk pendekatan yang pertama, for each binary one to one, maka kita buat S dan T, gitu ya. S itu maksudnya tabel S dan tabel T. Berarti kita buat dua tabel, gitu ya. Kemudian choose one relation, for example S, and include S foreign key in S primary key of T. Maksudnya apa? Maksudnya kita pilih tabel yang pertama kita sebut S, kemudian dilengkapi di situ key-nya, foreign key apa? Bukan foreign key apa? Primary key-nya, gitu ya. Nah, yang tabel 2 nanti juga dilengkapi primary key-nya, tapi jangan lupa di situ ada foreign key. Nah, ini ya contohnya ya. One-to-one relationship mapping, ya, jadi entity 1 dan entity 2 ini dia one-to-one, seperti misalkan tadi rektor dengan kampus, dosen dengan jurusan, dosen dengan prodi, gitu ya. Nah, kita bisa memetakan seperti ini. Jadi entity 1 merefer ke entity 2. Jadi entity 1 dia punya atribut B yang foreign key ke mana? Entity 2, gitu ya. Atau sebaliknya, entity 1 kemudian kita punya entity 2, kemudian di sini ada foreign key dari entity 2 ke entity 1. Nah, ini step 3 ini kemudian kita bisa lebih spesifikan, gitu ya. Ketika kita menjumpai yang seperti ini, menjumpai yang 2 ini. 2 ini atau kalau di Cronfoot itu yang ada barnya, ya, ada garisnya. Artinya apa? Artinya di situ bersifat apa? Mandatory atau total participation, gitu ya. Kalau kemarin kita menjelaskannya menggunakan mandatory, jadi bukan opsional. Kalau ini kan opsional ya, Dek ya. Jadi ini opsional. Ada kalanya atau ada himpunan salah satu di entity 1 ini yang tidak memimpin, gitu ya. Tapi kalau misalkan ini kita asumsikan ini dosen dan prodi, gitu ya. Nah, prodi tidak boleh vakum, nggak ada pemimpinnya, harus ada pemimpinnya, maka dia bersifat mandatory.
Nah, kalau gambarnya begini, Rek, gambarnya ada yang mandatory di sini, ada yang total participating, maka yang melakukan referensi itu adalah yang sisi yang ini ya, sisi yang total atau mandatory tadi. Jelas ya, Rek? Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Ya, jadi kalau di sini dua-duanya total ya bebas. Boleh atas ke bawah, bawah ke atas boleh. Tapi kalau ada yang total ini yang bawah, maka yang bawah ini yang melakukan referensi ke yang atas. Nah, kita juga bisa menggunakan pendekatan merge, begitu ya. Manakala kita jumpai yang seperti ini, jadi dua-duanya total ini, boleh pendekatan yang satu atau simpelnya pendekatan yang kedua. Yang kedua ini adalah melakukan merge. Merge itu bagaimana? Kalau di sini ada 5 atribut, kemudian di sini ada 2 atribut, maka di sini dipetakan menjadi berapa? 5 ditambah 2. Jelas ya? Jadi 7 atribut. Jadi akan bergabung, ini semua akan bergabung menjadi tabel besar, gitu ya, isinya gabungan dari 2 hubungan ini, dua entity ini. Oke, sampai sini mengerti atau tidak? Merge dan tadi foreign key. One to one. Mengerti? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah one to many. Nah, one to many ini mirip dengan yang tadi, yang total participation, dengan yang foreign key, dari pendekatan foreign key. Jadi kuncinya kalau di binary one to many, ini Anda ingat-ingat ya. Jadi selalu sisi many yang melakukan referensi, begitu ya, ke dalam sisi one. Ini nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika kita menjumpai one to many relationship, begitu ya, one to many relationship ini kemudian tidak boleh kita membuat mapping atau reference seenaknya. Yang perlu kita lakukan adalah entity yang di sisi many, begitu ya, melakukan referensi ke sisi one, gitu ya, ke sisi one. Oke, aturannya sama, jadi simple, semua dimasukkan. Ketika ada komposit, dilakukan apa? Splitting, gitu ya, baik di entity 1 maupun di entity 2. Ini ya, kita lihat ini gambarnya sebentar. Nah, ini salah ini ya. Nah, ini gambarnya salah. Nanti Anda hiraukan saja ini ya, crossfoot-nya ini salah ini ya. Ini one to one, salah ini. Bukan one to one ini. Mestinya di sebelah sini ada apa? Many-nya di sini ya. Ini gambarnya salah. Jadi Anda anggap ini sisi many ya. Jadi dosen menjadi penasehat akademik banyak mahasiswa, begitu ya. Maka mappingnya kita tambahkan di sini kunci NIP, begitu ya. Kunci NIP ini memforeign key ke kunci milik dosen, NIP dosen, begitu ya. Nah. Oke, one to many, jelas? Jelas ya? Oke. Nah, berikutnya adalah many to many. Nah, many to many ini unik ya, many to many ini karena dia ini sama-sama banyak, maka kita ini ya, create new relation S to represent R, gitu ya. Di mana S ini berisi kombinasi dari masing-masing relasi yang terlibat,
gitu ya. Nah ini ya, langsung gambarnya supaya lebih mudah. Tadi kan mirip-mirip penjelasannya. Jadi kalau ada many to many, Anda perhatikan, bukan begini, seperti yang one to many atau one to one, gitu ya. Tapi ada berapa rek? 1, 2, 3, gitu ya. Anda ingat-ingat ya, kalau many to many itu akan menghasilkan 3. Yang satu yang original, ET itu, yang 2 ini yang baru, yang 3 ini yang original 2. Nangkep ya? Jadi, dia ini sebagai apa itu? Penampungnya, gitu ya, penampung yang menghubungkan antara entity 1 dengan entity 2. Karena mereka sama-sama many to many, jadi ada kalanya si entity 1 ini dia punya hubungan banyak dengan entity 2, maka kita gambarkan di sini. Atau mungkin si entity 2 yang diacu oleh beberapa entity 1, begitu ya. Jadi R ini isinya adalah itu tadi. Ini beberapa catatan ya. Notice that we cannot represent by single foreign key in one participant relationship that we did. Ya, ini jelas ya. Jadi satu one to one or one to many ini tidak bisa kita gunakan karena ada kardinalitasnya. Maka perlu relationship baru. Contohnya apa ya contohnya? Saya ingin ada contohnya. Nanti ada contohnya ya. Oke, step 6. Step 6 adalah multi value attribute. Jadi kalau kita sudah memetakan langkah 1 sampai 5 gitu ya. One to one, one to many, many to many, weak entity. Kemudian kita menjumpai apa? Komposit. Komposit, maka langkahnya adalah kita melakukan splitting, bukan splitting ya. Kita buat relasi baru lagi, gitu ya. Jadi kalau ada ini misalkan ini sudah hasil mapping tadi, hasil mappingnya tadi, maka ketika kita menjumpai F ini ya, ini kecil memang ya, nanti kalau Anda lihat slide-nya itu double ini ya, double line, double ellipse gitu ya. Maka kita akan buat 2 tabel. Yang pertama tabel ET, yang kedua tabel ETF. Jadi ETF ini adalah untuk mengakomodir yang multi value. Jadi misalkan di sini mahasiswa memiliki banyak email, banyaknya unlimited ya. Kalau mungkin Anda kan email paling 2-3 yang diisikan. Tapi misalkan boleh banyak, maka Anda harus menggunakan atribut, harus menggunakan tabel baru, gitu ya, untuk mengakomodir multi value tadi. Jadi nanti ada mahasiswa, ada tabel HP mahasiswa, gitu ya. Tabel HP mahasiswa isinya apa? ID, apa NIM, sama nomor HP. Jadi bebas mau dikasih HP 100 gitu juga boleh, mau email mahasiswa gitu ya, mau emailnya banyak juga boleh, tidak masalah gitu ya. Multi value ini berlaku untuk semua ya, berlaku untuk tadi one to one, one to many. Pokoknya ketika kita jumpai ini di hasil mapping 1 sampai 5, kita lanjutkan saja, kita tambahkan tabel baru gitu ya, yang isinya ada foreign key ke sini plus atribut F-nya. Oke, step 6 jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Oke. Berikutnya adalah N array. N array ini kita lakukan manakala kita menjumpai relasi yang degree-nya itu tinggi ya, di atas 2 gitu ya. Bukan binary.
Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita buat masing-masing ini, kemudian kita buat penampungnya seperti yang di many to many ya, Rek, ya. Jadi many to many, kalau tadi kan many to many itu kan ini dan ini, begitu ya. Nah, maka ada tabel baru. Nah, kalau ternary atau n-ary ini juga sama. Jadi kita buat tabel utamanya dulu, supplier, part, dan project, begitu ya. Kemudian kita buat penampungnya, namanya supply ini. Supply ini, kemudian bentar ini. Supply ini yang kemudian isinya adalah foreign key dari masing-masing supplier, kemudian apa itu project, kemudian ada part, begitu ya. Nah, kemudian ditambahkan ini quantity ini. Jadi kalau kita menggambar IR begini, kalau pakai chain ya, kalau pakai Crossfoot kemarin, kalau kita pakai data modeler sebetulnya kita tinggal convert ke relasional, dia langsung otomatis begitu ya. Kemarin beberapa tugas itu menyertakan relasional, tapi tidak saya minta itu. Yang saya minta itu logicalnya gitu ya. Nanti saya tunjukkan di data modeler gitu ya. Jadi di sini tidak perlu kita gambarkan key mana saja yang terlibat di supply ini. Yang perlu kita gambarkan hanya tambahan atribut yang diperlukan gitu ya. Jadi ini bacanya bagaimana ini? Bacanya adalah supplier A mensuplai, begitu ya, mensuplai project X dengan part nomor 10 misalkan, atau 1 misalkan. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jadi partnya itu bisa jadi berulang-ulang. Jadi partnya misalkan apa ya? Partnya misalkan apa, contoh projectnya apa ya? Kalau di Telkom apa? Semikonduktor gitu ya. Semikonduktor misalkan apa? Chipset gitu ya. Suppliernya misalkan apa? Perusahaan apa misalkan. Dia mensuplai chipset apa misalkan, chipsetnya sensor apa misalkan, untuk project mana, project apa misalkan, project mendeteksi COVID misalkan ya, buat alat IoT untuk mendeteksi COVID gitu ya. Ya, suppliernya dari perusahaan mana, dia menyuplai sensor apanya misalkan, sensor asam basa misalkan, saya tidak tahu ya COVID itu bisa pakai sensor apa gitu ya. Kemudian direkam di sini. Jadi supplier X mensuplai sensor. Nah, sensornya ini masuk ke part ya, sensor asam basa gitu ya, sensor darah, sensor apa misalkan gitu ya, dan seterusnya. Untuk project tadi, project COVID detection misalkan begitu. Nah, projectnya ada lagi project yang lain. Nah, partnya bisa jadi menggunakan jenis part yang sama, tapi suppliernya mungkin bisa beda, gitu ya. Nah, ini ada contoh ini. Kita lihat employee, kemudian department, kemudian apa itu works on project, gitu ya. Ini bacanya tahu ya, masih ingat ya. Employee works for department, begitu ya. Employee manage department. Employee works on project. Employee kebalik ya. Dependent of employee gitu ya. Employee supervise employee begitu ya. Nah, ini kemudian kalau kita petakan menjadi seperti ini.
Nah, bingung ya, ruwet ya. Ya, kita boleh bahas satu persatu nanti. Mana misalkan yang weak entity dulu ya, yang strong entity dengan weak entity. Nah, maka di sini akan muncul strong employee dan the dependent. Ya, di mana dependent foreign key ke mana? Employee, ke strong entity employee. Jelas ya? Nah, di sini ada one to many, gitu ya, one to many, atau self relationship. Nah, self relationship ini kita bisa merge, begitu ya. Kita bisa merge, pendekatan merge. Jadi merge itu tidak selalu total participation ya. Jadi super SSN ini, karena dia dengan dirinya sendiri, maka kita tambahkan key yang merge, begitu ya. Kemudian departemen ini works for one to many ini ya. Kalau nggak ada angkanya ini, kalau nggak ada angkanya ini biasanya many, kalau ada angkanya itu ya angkanya tadi gitu ya. Seperti ini. Ini manajer SSN foreign key ke sini ya. Nah, ini kok ada yang balik begini ya, karena employee kan works for department. Jadi dia ditambahkan di sini bahwa employee ini bekerja pada departemen number. Nah, ini Deno ini foreign key dan number. Dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Ini summary-nya gitu ya. Jadi IR model menjadi relational model, jangan seperti ini. One to one menjadi foreign key, atau ini ya, relationship gitu ya. Many to many akan menjadi 3 gitu ya. Kalau n array akan menjadi n plus 1 gitu ya. Jadi kalau 3 akan jadi 4, 4 jadi 5. Nangkep ya? Nangkep atau bingung? Many to many kan jadi 3 kan? Kalau n array ya mirip dengan many to many kan? Plus 1 kan? Many to many itu kan karena 2, maka 2 plus 1 jadi 3. Kalau n array, misalkan dia yang terlibat 3, maka akan jadi 4. 1 penampungnya, yang 3 itu yang entity biasa. Oke. Nah, ini tentang materi untuk mapping. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas? Nah, ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan menggunakan apa itu? Ini saya stop dulu.